This call is now being recorded. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Dr. Erna Cipta dari Klinik Herbal Kebun Kita. Kali ini saya ingin melanjutkan perbincangan kita tentang diabetes. Beberapa waktu yang lalu kita ngomongin tentang insulin resisten, kemudian tentang kegemukan dengan diabetes, kalau nggak salah ya, dan macam-macam lagi. Tapi untuk yang terakhir ini, kita akan ngomongin tentang manajemen diabetes. Mengapa dan seberapa pentingnyakah diabetes itu? Kayaknya sepele nih teman-teman, tapi sebetulnya ini penting banget kita lakukan. Tentu selain untuk memperbaiki diabetes kita, tapi juga bisa untuk mencegah resiko menderita diabetes lebih lanjut. Nah, satu adalah minum madu asli. Teman-teman kemarin sudah kita bahas tuntas tentang manfaat madu asli untuk diabetes. Teman-teman bisa lihat di IGTV atau bisa melihat di YouTube kita, apa sih manfaatnya madu untuk diabetes. Kemudian teruskan obat dokter. Nah, obat dokter ini untuk sebagian penderita diabetes, apalagi diabetes yang sudah lanjut, itu sangat penting teman-teman. Jadi tolong obat dokter yang sudah diresepkan jangan dikurangi. Tapi seperti teman-teman masih ingat ya, bahwa ternyata obat ini betul-betul hanya untuk menurunkan kadar gula darahnya, tidak untuk meregenerasi pankreasnya, tidak untuk mengaktifkan insulinnya, dan tidak untuk menyehatkan organ-organ lain yang terkait, seperti hati misalnya. Oleh karena itu, untuk memperbaiki pankreas, memperbaiki hati, kemudian untuk mengaktifkan insulin, selain dibutuhkan madu asli, tentu juga tetap dibutuhkan dengan pengobatan dengan herbal. Disinilah peran herbal. Mengapa herbal dibutuhkan untuk menderita diabetes? Sebetulnya kalau kita ngomongin herbal tidak hanya untuk menderita diabetes, tapi adalah untuk penyakit-penyakit kronis lainnya. Herbal sangat dibutuhkan adalah untuk mempertahankan organ-organ yang sehat atau membuat lebih baik, dan untuk meregenerasi organ-organ yang sedang sakit. Apa itu regenerasi? Regenerasi adalah menimbulkan, menumbuhkan, membangkitkan sel-sel baru yang sehat pada organ-organ yang sakit. Disinilah pentingnya perpaduan herbal dengan medis. Kapan herbal di stop atau kapan medis di stop? Saran saya, herbal aman untuk seumur hidup, tetapi jika sudah membaik, mohon untuk pengobatan medis untuk dikurangi. Herbal apa saja yang dibutuhkan untuk penderita diabetes? Satu adalah yang rasanya pahit. Apa saja teman-teman? Bapak, Ibu, teman-teman semua, cobalah herbal yang rasanya pahit, termasuk makanan yang rasanya pahit. Makanan pare, itu pahit. Kemudian teman-teman mungkin pernah mencoba melalap yang pahit-pahit itu seperti cesim yang pahit itu boleh. Yang pahit-pahit silahkan diminum, tapi jangan hanya yang pahit saja teman-teman, karena kalau yang pahit ini ada kandungan alkaloidnya, itu manfaatnya adalah untuk mengambil glukosa di dalam darah, yaitu dengan menstimulasi keluarnya insulin. Insulinnya keluar, maka dia akan menggandeng glukosa masuk ke dalam sel-sel tubuh. Nah, sekarang peran manakah untuk bisa mengaktifkan insulin yang malas? Insulin yang malas coba dibantu tadi selain dengan madu, tapi juga bisa dibantu dengan herbal lain seperti misalnya daun sendok, kumis kucing, itu juga bisa untuk temulawak, itu juga bisa untuk mengaktifkan insulin. Daun sendok, jus lidah buaya, daun sendok, itu dua herbal, selain mengaktifkan insulin, dia juga akan mengaktifkan pankreas. Nah, teman-teman, untuk herbal yang digunakan untuk diabetes, harus ingat, satu, gunakanlah yang rasanya pahit, tiga, jangan lupakan temulawak dan kunyit. Secara gampangnya begitu. Kalau teman-teman mencari seperti mencari daun sendok, mencari jus lidah buaya cukup banyak, insulin, daun insulin itu agak rumit. Tapi kalau teman-teman mengambil brotowali,
mengambil sambiloto, mengambil pare, itu akan lebih mudah didapatkan karena rasa pahitnya. Nah, jadi satu, minum madu asli untuk mengaktifkan insulin yang malas. Dua, teruskan obat dokter supaya level darahnya cepat menurun. Kemudian tiga, lengkapi dengan herbal yang sesuai, yaitu yang tadi, yang pahit-pahitan, bisa ditambah dengan temulawak, bisa dengan ditambah jus lidah buaya, itu untuk meregenerasi sel pankreas, hati, dan yang terkait dengan fungsi glukosa. Selain tentu adalah selain meregenerasi, tentu juga dia bermanfaat untuk menurunkan sendiri. Dia punya aktivasi untuk langsung menurunkan gula darahnya juga. Yang keempat, pola makan sehat. Beberapa penelitian menyebutkan pola makan sehat, yaitu pola makan yang banyak mengandung sayuran dan buah, ternyata juga akan menstimulasi dan mengaktifkan insulin. Ketika kita ngomong menstimulasi insulin, berarti akan memperbaiki pankreasnya. Ketika kita ngomongin mengaktifkan insulin, berarti insulin itu bekerja dengan lebih aktif untuk menggandeng glukosa masuk ke dalam sel. Nah, makanan sehat itu seperti apa? Makanan sehat adalah makanan yang banyak sayuran dan buah segar. Buah itu banyak mengandung gula fruktosa seperti halnya pada madu. Dan itu efeknya sangat-sangat baik untuk mengaktifasi insulin. Jadi, saya lupa makan buah segar, dan teman-teman nggak usah khawatir nanti gulanya akan naik. Kenapa? Karena fruktosa atau gula buah adalah untuk mengaktifasi insulin. Sedangkan sayurannya, dia akan merangsang atau menstimulasi insulinnya. Selain meregenerasi sel-sel yang di dalam tubuh kita, sel-sel rusak, mulai dari lambung, hati, dan semua sel. Sayuran akan berperan di situ. Nah, dari sini jelas ya, mengapa pola makan sehat itu sangat penting. Iya, tadi, selain menstimulasi insulin, dia akan mengaktifasi insulin, dan selain itu, sayuran serat itu akan menghambat penyerapan glukosa ke dalam sel, ke dalam usus menjadi lebih terlalu cepat. Jadi fungsi serat adalah menghambat penyerapan glukosa ke dalam pembuluh darah terlalu cepat. Artinya apa? Bahwa serat akan menurunkan nilai indeks glikemik makanan yang kita makan. Apakah karbohidrat stop? Tidak. Untuk penderita diabetes, kalau memang tidak berstop karbohidrat, tidak masalah, teruskan dengan karbohidrat, tapi pilihlah yang berserat, yaitu beras merah. Namun, selain menggunakan beras merah, jangan lupakan sayuran dan buah segar. Saran saya, dalam satu porsi makanan, maka separuh porsi adalah buah dan sayuran segar, seperempatnya adalah lauk pauk, seperempatnya adalah karbohidrat yang berserat seperti beras merah, umbi-umbian disertai dengan kulitnya ya teman-teman, dimakan dengan kulitnya, dan bisa yang lain, silahkan. Cuma, apakah saya boleh menambah lauk lain? Boleh, 1 mangkok sayuran bening, 1 mangkok sayuran sup. Silahkan di luar 1 porsi makanan tadi. Sampai sini saya kira udah sangat jelas ya, mengapa pola makan sehat itu sangat penting. Yang kelima adalah olahraga. Kenapa olahraga dibutuhkan? Teman-teman mungkin tahu ya bahwa siapa sih jaringan terbanyak yang mengambil glukosa? Jaringan terbanyak dan teraktif yang paling banyak mengambil glukosa adalah jaringan otot dan otak. Kalau otot tangan saya bergerak, ini juga akan membakar glukosa. Tangan saya bergerak. Ketika saya berbicara, saya menggunakan otak saya juga membutuhkan glukosa. Tetapi ingat, otak tidak selalu untuk beraktivitas. Jadi kadang-kadang kita juga bengong, kita diam, nggak mikir apa. Jadi kita nggak terlalu banyak butuh glukosa. Tapi otot itu bisa kita aktifkan untuk membakar glukosa lebih dalam dengan apa? Dengan olahraga. Kita nggak mau kan kalau kita melatih otak kita untuk berpikir terus pasti akan capek. Oleh karena itu olahraga adalah untuk mengaktifkan otot
otot kita. Ketika otot kita aktif, maka pembakaran glukosa, pengambilan glukosa akan jadi semakin cepat. Otomatis akan terjadi stimulasi insulin dan akan mengaktifkan insulinnya. Jadi olahraga penting banget teman-teman. Lakukanlah sebetulnya minimal 30 menit. 30 menit pertama olahraga kita sebetulnya membakar habis glukosa di dalam tubuh. 30 menit kedua baru mengambil simpanan di dalam tubuh kita, glukosa yang tersimpan di dalam tubuh kita. Ketika glukosa di dalam tubuh kita udah habis, baru mengambil pembakaran lemak. Oleh karena itu teman-teman, lakukan minimal penderita diabetes adalah 30 menit setiap hari berolahraga. Itu akan menguras atau mengeksploitasi glukosa di dalam tubuh kita. Nah, teman-teman, kalau 30 menit belum bisa dilakukan, latihanlah 15 menit dulu. Karena latihan rutin itu lebih penting daripada tidak sama sekali. 15 menit dulu lakukan, setelah 15 menit, 20 menit, bisa 20 menit, 30 menit. Lakukanlah dalam setiap hari, dan itu sangat-sangat membantu mengendalikan diabetes kita dan mencegah menderita diabetes. Oke. Yang keenam, tidur berkualitas. Teman-teman, ketika kita tidur, maka sel-sel regenerasi juga akan terjadi secara optimal. Pertumbuhan sel-sel sehat akan tumbuh ketika kita bisa tidur dengan berkualitas. Nah, oleh karena itu, usahakan tidur itu tidak bermimpi. Kita sering ya tidur itu mimpi yang tidak bisa dijelaskan. Itu artinya tidur Anda tidak nyenyak. Ketika Anda tidur sedikit ngorok, sedikit aja itu sudah menandakan bahwa tidur Anda sangat nyenyak. Sedikit aja, karena kalau ngorok, maaf ya teman-teman, saya ngomongnya mungkin agak jorok, kalau ngoroknya terlalu keras, itu berbahaya. Tapi kalau kita ngorok halus, itu adalah sehat. Nah, bagaimana supaya kita bisa tidur berkualitas? Kadang-kadang orang berpikir, saya bisa tidur nyenyak kalau saya capek banget. Tidak, teman-teman. Kalian bisa tidur dengan baik ketika sebetulnya kalian mengosongkan otak kalian dari masalah. Ini juga yang digunakan dalam hipnoterapi. Hipnoterapi di diri Anda sendiri, hipnotis diri Anda sendiri, ketika pejamkan mata, kemudian relaksasi semua tubuh Anda, dari otak sampai ke ujung kaki, lakukan relaksasi. Kemudian Anda bayangkan ketika tubuh Anda terbebas semua dari masalah, beban-beban dikumpulkan ke dalam satu tempat, dan kalian buang, kalian bakar, kalian berimajinasi seperti itu. Atau relaksasi dan berzikirlah. Fokus pada zikir, fokus pada pernafasan. Maka secara lambat laun teman-teman juga akan jadi tidur lebih berkualitas. Boleh juga teman-teman sambil menyetel ketika tidur dengan musik yang menenangkan, atau misalnya kalau beberapa muslim menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, apapun bisa dilakukan, mana yang sesuai untuk kondisi teman-teman saat itu, yang lebih pas dengan kondisi teman-teman. Yang ketujuh adalah tidak stres. Nah, ini seperti yang tadi saya ceritakan, orang stres itu pasti nggak bisa tidur. Entah stres pekerjaan, memikirkan pekerjaan belum selesai, atau stres sebab lain, pasti menjadi sulit tidur. Oleh karena itu, berzikirlah, meditasilah sebelum tidur itu penting banget, supaya stres atau beban yang ada di dalam tubuh kita bisa lepas, dan kita bisa betul-betul mengistirahatkan sel-sel tubuh kita. Ketika sel-sel tubuh kita istirahat dengan baik, maka di situ akan bertumbuh sel-sel baru dengan baik juga. Oleh karena itu, teman-teman, 7 tips untuk manajemen diabetes itu sangat penting dilakukan supaya diabetes bisa kita kendalikan. Kalau masih dini, bisa sembuh total. Kalau sudah kronis, tidak bertambah parah dan bisa dikendalikan. Ingat ya, 7 manajemen penderita diabetes. 1, minum madu asli. Ini penting banget. Kedua, meneruskan obat dokter, apalagi yang sudah kronis, sudah dengan kadar gula darah yang sangat tinggi. Kemudian lengkapi dengan herbal yang sesuai. Teman-teman semua, bila ingin menanyakan herbalnya itu apa, silahkan di forum ini, atau datang ke klinik saya, atau chat WA saya, atau chat CS kami. Nanti kita akan sarankan herbal yang baik untuk teman-teman semua. Kemudian pola makan sehat, yang keempat, pola makan sehat. Yang kelima, olahraga.
Yang keenam, tidur berkualitas. Dan yang ketujuh, tidak stres atau kendalikan stres atau kurangi stres. Oke, saya yakin semuanya pasti bisa melakukan. Silakan jika ada pertanyaan. Waktu saya kembalikan ke Mas Jono. Mas, speakernya dikerasin, Mas, speakernya. Sorry. Halo dokter, berarti ada 7 berarti ya? Yang harus Ya, diriling. ada 7. Yang aku tangkap tuh minum madu. Orang sekarang mikirnya madu itu kan sebenarnya gula ya dokter. Apakah benar-benar bisa? Terus madu asli, apakah ada nggak batasannya gitu? Ketika kan diabetes sendiri kan juga punya batas toleransi ya. Sejauh mana batas toleransi itu madu bisa kita gunakan gitu dalam kita konsumsi? Orang juga kan takut sesuai anjuran dokter pasti kan gitu kan? Harus sesuai anjuran dokter. Ada nggak syarat-syarat paling umum biar nanti masyarakat tahu gitu. Pada akhirnya madu juga sebenarnya masih bisa dikonsumsi kalau misalnya orang yang penyakit gula atau diabetes atau bahkan gula aren. Gula aren juga saya dengar indeks glikemiknya kecil. Boleh dijelaskan dokter? Thank you. Oke. Tentang madu, seperti penjelasan saya beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, madu itu terdapat 2 jenis gula. Satu fruktosa, satu glukosa. Dua-duanya ini gula sederhana. Gula sederhana itu artinya ketika dikonsumsi, nggak usah dipecah lagi, langsung bisa diserap ke dalam tubuh. Hanya yang berbahaya, sebetulnya yang untuk diabetes yang berbahaya itu adalah yang jenisnya glukosa. Fruktosa tidak. Sedikit sekali fruktosa dirubah menjadi energi. Tapi pada madu asli, itu kandungan fruktosanya sangat besar. Manfaatnya apa fruktosa? Itu sedikit, kalau dirubah menjadi energi sangat sedikit. Manfaat fruktosa pada madu ini, seperti yang pernah saya jelaskan pada minggu sebelumnya, adalah untuk mengaktifkan insulin. Insulin akan muncul jika ada glukosa masuk. Otomatis ketika glukosa masuk, insulin pasti akan keluar. Selama pankreas kita sehat, insulin keluar. Tetapi belum tentu insulin yang keluar ini aktif. Fruktosa akan mengaktifkan insulin. Teman-teman harus ingat pada penderita diabetes yang kronis, itu rata-rata insulinnya malas. Jumlahnya cukup, tapi malas bekerja. Nah, oleh karena itu dibutuhkan fruktosa, gula buah. Gula buah banyak terdapat pada buah dan pada madu. Nah, kenapa madu penting? Karena teman-teman harus ingat, dia tidak hanya mengandung fruktosa ya teman-teman, pada madu juga mengandung antioksidan, vitamin C, asam amino, mineral, dan lain-lain yang semuanya punya kontribusi dalam pengobatan maupun pengendalian diabetes. Itu pernah saya sharekan, pernah saya jelaskan pada beberapa hari yang lalu. Silakan teman-teman lihat di YouTube kami atau di IGTV kami. Nah, tentang seberapa jauh sih madu bisa kita manfaatkan? Tentu di situ ada glukosa. Kalau kita minum madu tidak terkendali, seperti saya punya teman, dia minum madu sehari 27 sendok. Diabetes enggak gula naik lah, dia naik. Ya tentu itu sudah berlebihan. Teman-teman bisa mengkonsumsi gula meskipun asli 1-3 kali minum, sekali minum 1-3 sendok makan. Dan saya kira itu sangat individual juga. Kalau teman-teman nggak yakin, coba tes dengan strip untuk mengukur gula darah, apalagi untuk penderita diabetes ya. Saya kira penting banget ini punya alat yang strip begini. Tes sendiri tapi ukurlah setelah 3 jam. Karena biasanya 3 jam pertama setelah minum madu, ada kenaikan gula, tapi 3 jam berikutnya sudah rilis. Artinya normal, tidak perlu takut. Nah, tentang gula aren, kita tahu bahwa gula aren asli itu segala hal yang berbau asli, entah gula tebu, entah gula aren, itu pasti mengandung asam amino, vitamin, dan mineral. Dan serat. Inilah mengapa gula-gula asli ini, gula tebu ada yang asli loh teman-teman, dan warnanya juga coklat, bukan putih. Kalau kita ngomongin gula pasir, berarti itu sudah dimurnikan, makanya menjadi warna putih, dan kandungannya menjadi 90% adalah sukrosa. Sukrosa dipecah menjadi glukosa dan glukosa. Artinya 90% kandungannya adalah glukosa, gitu ya.
Nah, kita kembali lagi, gula aren atau gula tebu yang asli, ingat gula tebu asli pun warnanya coklat, mungkin suatu saat kebun kita akan, dulu pernah mengadakan, nanti kalau memang banyak peminatnya, kita akan mengadakan lagi. Ternyata ini sangat baik untuk diabetes. Mengapa? Karena dia banyak mengandung vitamin, mineral, asam amino. Seperti yang sering saya jelaskan bahwa vitamin, mineral, dan asam amino ini sangat penting untuk metabolisme glukosa, untuk pertukaran ion di dalam tubuh. Asam amino arginin saja, seperti teman-teman masih ingat, arginin. Asam amino arginin adalah salah satu asam amino yang mempunyai channel khusus, di mana channel itu bisa dimasuki glukosa ke dalam sel tanpa gandengan dengan insulin. Keren ya? Asam amino itu penting banget. Nah, selain itu tentu indeks glikemiknya rendah. Jadi, mengapa gula asli seperti gula tebu, gula aren, atau gula kelapa itu sangat baik untuk diabetes? Karena di situ dia punya vitamin, mineral, dan asam amino yang membantu metabolisme glukosa, penyerapan glukosa, tanpa harus mengeksploitasi insulin. Artinya salah satunya adalah salah satu bentuk asam amino yang bisa membantu menggandeng glukosa masuk ke dalam sel tanpa bantuan insulin. Sampai sini bisa dipahami ya, teman-teman ya. Silakan kalau ada pertanyaan lanjut dari Mas Irwan atau Mas Novel. Iya, ada satu lagi dokter saya ya. Maaf ya kalau misalnya dokter bosan. Ada nih pertanyaan menarik. Ada nggak, misalnya kan kita kan nggak tahu nih ya kondisi tubuh kita. Ada nggak misalnya kondisi di mana kita udah tahu kalau misalnya kita kelebihan gula gitu. Kalau kadang kan misalnya kayak saya nih dalam keadaan posisi yang badannya udah mungkin kelihatan gemuk, bagaimana saya tahu kalau misalnya saya udah diabetes gitu? Ada nggak dari ciri-ciri khusus dari seorang dokter gitu? Atau harus periksa gulanya atau misalnya dari lihat ciri-cirinya sekilas juga bisa gitu? Mohon informasinya dokter, thank you. Oke. Kalau gejala-gejalanya, orang yang punya gula tinggi biasanya pertama kali adalah lemes. Udah capek, lemes, tidak berenergi. Kedua, haus. Dia selalu merasa haus karena sebetulnya mengapa haus? Haus itu untuk mengimbangi tekanan di dalam cairan dalam. Kemudian sering merasa haus, kemudian sering merasa mudah kencing. Beberapa juga menunjukkan kok saya jadi mudah kencing ya. Mudah kencing, sering haus, kemudian lemas, sulit berkonsentrasi. Nah, kemudian kita lihat riwayatnya. Riwayatnya, oh iya ya, ternyata saya sering makan berkarbohidrat tinggi. Oke, kalau sekiranya itu sudah ada potensi untuk kenaikan gula, maka segera cek level gula darahnya. Dan ini namanya pemeriksaan secara objektif. Bisa gunakan dengan alat sederhana, menggunakan strip, atau datang ke laboratorium, rumah sakit, monggo di mana saja, dan coba cek. Bisa jadi glukosanya dalam batas masih intoleran. Ada glukosa yang tidak ditoleransi. Jadi kalau kita dibiarkan, lama-lama juga menjadi glukosa beneran. Menjadi diabetes beneran. Itu yang disebut glukosa intoleransi atau diabetes prediabetik. Nah, prediabetik ini biasanya angka-angkanya adalah di bawah 150 atau mendekati 150, 160, 140, itu namanya prediabetik. Ketika sudah ada tanda-tanda prediabetik, maka gaya hidup sehat atau manajemen diabetes harus segera dilakukan. Jadi tanda-tanda itu ya, haus, kemudian kadang-kadang kencing menjadi banyak, kadang-kadang juga menjadi mudah berkeringat, kadang-kadang menjadi berbusa, kemudian kadang-kadang juga menjadi sulit berkonsentrasi, sulit tidur. Nah, itu gejala-gejala umumnya. Tetapi secara objektif dapat lakukan laboratorium. Itu Mas Jono, udah bisa dipahami ya? Silakan, waktu saya kembalikan kembali.
Thank you, dokter. Mungkin ada dari Mas Irfan atau Mas Noval yang ingin ditanyakan, silakan. Kita masih ada waktu 15 menit lagi. Halo, siapa yang mau bertanya? Mas Irfan, Mas Noval? Tentang manajemen diabetes. Jadi pas mau manajemen diabetes ini bebas mau ditanyain apa aja. Kalau dari saya nggak ada, Bu. Atau hal lain yang ingin ditanyakan, Mas Irfan? Cara mengecilkan perut misalnya. Olahraga pastinya lah. Ingat ya teman-teman, kembali saya tekankan bahwa pemakai gula terbanyak adalah otak dan otot. Paling gampang menggerakkan otot. Menggerakkan otak pasti kita nggak mau kan, karena kalau otak digerakkan berarti kita harus banyak berpikir. Itu membuat kita stres. Tapi gerakkanlah otot. Otot bisa kita latih dan kembali saya ingatkan bahwa sehari cukup 30 menit. Ketika Anda tidak terbiasa dengan angka 30 menit, maka mulailah dengan angka kecil. 10 menit, 15 menit, 20 menit, hingga mencapai 30 menit, dan lakukanlah stabil setiap hari, maka itu akan membuat kamu menjadi tentu lebih sehat. Banyak banget olahraga yang mudah dilakukan di rumah, bisa lihat di YouTube, atau boleh lihat beberapa di IG kami ya. IG kami namanya apa ya? Dokter Organik Herbal, betul Mas Ivan? Dokter Organik Herbal, boleh ada beberapa gerakan yang bisa dilihat di situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Mas Nova masih lemas? Mas Nova lemas di sini teman-teman bukan karena diabetes, tapi karena beliau agak nggak enak badan. Jadi lemesnya Mas Nova bukan diabetes. Mas Jono kembali atau kita tutup, Mas John? Ya, terima kasih dokter untuk materi hari ini. Sangat sangat baik banget penyampaian materinya. Ada tujuh tadi cara untuk mengatasi terhindar dari diabetes, dan itu mungkin bisa diaplikasikan juga. Mungkin saat ini yang nonton mungkin masih dari kebun kita, tapi kita tetap konsisten untuk ngadain Google Meet ini. Nanti pada akhirnya kan akan di-share juga dari rekaman yang bisa di-share di media sosial sehingga bisa diakses oleh pengguna atau orang yang ingin nonton tapi belum punya waktu untuk hari ini karena jam 10 mungkin mereka masih ngajar nggak ada produktif, Mas. Nanti yang mungkin kita bahas untuk mungkin dokter. Oke, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ketemu minggu depan dengan topik kegemukan dan diabetes. Belum pernah saya bahas ya, gemuk dan diabetes, termasuk manajemen kegemukan. Sampai ketemu. Jangan lupa Mas Ivan difoto ya. Foto dulu, kemudian kita tutup. Dihitung boleh Mas Ivan? Iya, Bu. Oke. Wah. Nggak ada ini. Bentar. Kita ngapain sih, Bu? Di saya nggak ada ininya, Bu. Di saya nggak ada gambarnya. Udah? Sama, Mas. Maksinya, nah. Mas Jono kelihatan nggak? Gerakan yoga ini. Ada ya. Satu, dua, tiga. Ada lagi gambarnya. koneksinya jelek soalnya. Mas Jono mungkin. Oke, udah. Itu Mas. Di saya ini Mas koneksinya jelek jadi nggak bisa muncul gambarnya.
pakai wifi kebun kita kan? Wifi rumah kan? Iya, Siapa yang bisa wifi foto? rumah. Jelek ya? Gimana? Mana ya? Bentar, Bu. Nggak bisa ya. Bisa nggak? Udah bisa belum? Nah, ada. Ada. Bentar. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Oke, kembali rapat. Kita langsung rapat ya. Thank you. Oke.